Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan seorang pramugari muda asal Korea, Kim Hana, yang memilih untuk memeluk Islam demi menikahi seorang pria sederhana asal Indonesia, Rahmat, seorang tukang parkir yang sangat taat beribadah. Kisah ini bukan hanya tentang perbedaan agama dan status sosial yang mereka hadapi, tetapi juga tentang pencarian kebahagiaan sejati yang mengharuskan Hana untuk membuat keputusan besar yang mengubah hidupnya. Akankah cinta dan keyakinan mereka mengatasi segala rintangan yang datang? Mari kita ikuti perjalanan mereka yang penuh dengan cinta, tantangan, dan perubahan. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Di bawah langit biru yang luas, Kim Hana, seorang pramugari muda asal Korea Selatan, berdiri di dek pesawat yang sedang meluncur di atas awan menuju Jakarta. Rambutnya yang hitam panjang tergerai di angin. Wajahnya cerah dengan senyum yang tak pernah pudar. Pekerjaannya sebagai pramugari di salah satu maskapai internasional membuat hidupnya terasa sempurna. Setiap hari ia terbang ke berbagai negara, menikmati kemewahan, bertemu orang-orang menarik, dan berinteraksi dengan penumpang yang datang dari berbagai latar belakang budaya. Namun, meski ia hidup dalam kemewahan, ada suatu kekosongan yang tak bisa ia penuhi. Ada sebuah pertanyaan dalam hati Hana yang tak kunjung terjawab, apa sebenarnya tujuan hidup ini? Ia bertanya-tanya, apakah pencapaian karir, kecantikan, dan dunia sosial yang ia miliki sudah cukup untuk memberi arti bagi hidupnya? Kim Hana selalu merasa bahwa hidupnya sudah ditentukan oleh takdir. Sebagai seorang pramugari muda yang sukses, ia menjalani kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan perhatian dari banyak orang. Setiap hari ia berkeliling dunia, bekerja keras dengan rutinitas penerbangan yang padat, dan menikmati fasilitas terbaik yang hanya bisa didapatkan oleh sedikit orang. Pekerjaannya memberi Hana akses ke berbagai negara, kesempatan bertemu orang-orang baru, dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Namun, di balik gemerlap kehidupan itu, ada satu hal yang tidak bisa ia hindari, rasa kesepian yang semakin mendalam. Hana sadar bahwa meskipun ia selalu dikelilingi orang, ia merasa tidak pernah benar-benar terhubung dengan siapapun. Ia seringkali merenung setelah menyelesaikan pekerjaannya, memandang keluar jendela pesawat saat tengah terbang di atas awan, atau berdiri di balkon hotel yang menghadap ke kota yang asing baginya. Hana merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang tidak bisa ia penuhi dengan kemewahan atau pencapaian yang ia raih. Perasaan kesepian itu semakin terasa kuat saat ia tiba di Jakarta untuk tugas penerbangan rutin. Biasanya, Hana akan langsung menuju hotel dan beristirahat setelah penerbangan panjang. Namun kali ini ia merasa ingin keluar, berjalan-jalan di pusat kota untuk merasakan suasana yang berbeda. Ia merasa ada kebutuhan untuk lebih dekat dengan orang-orang dan dunia di sekitarnya, meskipun tanpa mengetahui apa yang sebenarnya ia cari. Setibanya di Jakarta, Hana berjalan perlahan menyusuri trotoar yang sibuk, menikmati hiruk-pikuk kota yang penuh dengan suara kendaraan dan aktivitas masyarakat. Suasana yang sibuk di sekitar tidak membuatnya merasa lebih hidup, justru semakin memperburuk rasa kesepian yang ia rasakan. Hana tak pernah merasakan betapa hidup ini begitu penuh dengan orang, namun tetap merasa terasingkan. Saat sedang melangkah tanpa tujuan yang jelas, Hana tiba-tiba terjatuh. Kakinya tersandung sebuah trotoar yang tidak rata, dan tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan. Tanpa diduga, sebuah tangan yang kuat meraih lengannya, menyelamatkan tubuhnya dari jatuh lebih jauh. Hana mendongak, dan di hadapannya berdiri seorang pria yang mengenakan seragam tukang parkir. Pria itu tampak sederhana, jauh berbeda dengan sosok pria-pria yang biasa ditemui Hana dalam kehidupan sosialnya yang glamor. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya pria itu dengan suara lembut dan penuh perhatian. Hana mengangguk perlahan, merasa terkejut namun bersyukur atas pertolongan tersebut. "Terima kasih," jawabnya dengan sedikit gugup, karena rasa canggung yang tiba-tiba muncul. Pria itu tersenyum dan memperkenalkan diri. "Saya Rahmat," katanya dengan ramah. "Kamu pasti baru di Jakarta, ya? Kalau butuh bantuan, saya di sini setiap hari." Hana tersenyum kecil, meskipun dalam hatinya ada rasa heran. Rahmat adalah seorang pria yang tampaknya tak memiliki banyak yang bisa ditawarkan dari segi materi.
Namun sikapnya yang penuh perhatian membuat Hana merasa nyaman. Mereka mulai berbicara lebih banyak, meskipun hanya percakapan singkat. Rahmat bercerita tentang pekerjaannya yang sederhana sebagai tukang parkir di pusat perbelanjaan Jakarta. Hana mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ia tak bisa sepenuhnya memahami kehidupan yang dijalani Rahmat yang jauh berbeda dengan hidupnya yang serba mewah. Percakapan mereka tidak berlangsung lama, namun ada sesuatu yang membuat Hana merasa berbeda. Ada ketenangan dalam diri Rahmat yang sangat kontras dengan kehidupan cepat dan penuh tekanan yang selalu ia jalani. Di tengah kehidupan yang penuh sorotan, perhatian, dan kesibukan yang tak ada habisnya, Rahmat hadir dengan segala kesederhanaan yang justru membawa kedamaian. Hari-hari berikutnya, Hana merasa ada dorongan kuat dalam dirinya untuk kembali berjalan melewati jalan tempat ia pertama kali bertemu dengan Rahmat. Seperti sebuah kebetulan yang menarik, ia kembali bertemu dengan pria itu. Kali ini, mereka berbicara lebih lama. Hana merasa nyaman berbicara dengannya, meskipun mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Rahmat tidak terburu-buru untuk memaksakan apapun dalam percakapan mereka. Ia hanya berbicara tentang hidupnya dengan cara yang sangat sederhana, mengungkapkan nilai-nilai yang ia pegang teguh dalam hidup, terutama tentang agama dan keyakinannya. Hana tertegun mendengar cerita Rahmat tentang bagaimana ia menjalani hidup dengan penuh kedamaian, meskipun kehidupannya tidak mudah. Rahmat bercerita tentang ketenangan yang ia dapatkan dari ibadah, dan bagaimana agama memberinya kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan hidup. Ia tidak merasa kekurangan, meskipun hidupnya jauh dari kemewahan. Baginya, kebahagiaan tidak ditentukan oleh materi, tetapi oleh kedamaian hati yang datang dari menjalani hidup dengan ketulusan dan keikhlasan. Hana mulai merasakan ada sesuatu yang menggerakkan dirinya. Ia merasa sangat tertarik dengan pandangan hidup Rahmat yang sangat berbeda dari apa yang selama ini ia ketahui. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat dalam kata-kata Rahmat, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami semua yang dijelaskan. Hana merasakan kedamaian yang selama ini ia cari, dan semakin sering ia berinteraksi dengan Rahmat, semakin ia ingin tahu lebih banyak tentang pandangan hidup yang selama ini terasa asing baginya. Kehidupan yang serba gemerlap dan penuh dengan kesibukan tidak lagi menarik bagi Hana. Ia merasa seperti ada lubang besar dalam dirinya yang belum terisi. Namun, setiap kali berbicara dengan Rahmat, Hana merasa hatinya lebih tenang. Sepertinya, Rahmat memberi jawaban atas semua pertanyaannya tentang arti kehidupan yang sejati. Namun, Hana masih merasa bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup begitu sederhana, dengan pekerjaan yang tidak begitu dihargai oleh masyarakat, bisa memiliki kedamaian dalam dirinya? Rahmat adalah sebuah paradoks dalam kehidupan Hana. Seseorang yang tidak punya banyak materi, namun memiliki kedamaian yang tidak bisa Hana temukan dalam segala kemewahan yang ia miliki. Inilah yang mengganggu pikirannya, dan membuat Hana merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia pelajari dari pria ini. Setiap pertemuan dengan Rahmat semakin membuka mata Hana tentang banyak hal yang selama ini ia abaikan. Kehidupannya yang penuh dengan kemewahan, popularitas, dan dunia penerbangan internasional yang ia geluti tampaknya tidak cukup untuk mengisi ruang kosong yang semakin terasa di dalam dirinya. Meski banyak orang yang mengagumi dan ingin meniru kehidupannya, Hana tidak pernah merasa puas. Ada rasa hampa yang mengiringi setiap langkahnya, seperti sebuah teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Dunia yang ia jalani seringkali terasa jauh dari ketenangan yang ia inginkan, dan meskipun ia sudah berada di puncak karir, ia merasa tidak menemukan kedamaian yang sejati. Di sisi lain, Rahmat, seorang pria sederhana yang tinggal di Jakarta, ternyata memiliki kedamaian dan kebahagiaan yang tidak bergantung pada banyaknya harta atau status sosial. Hana mulai tertarik dengan cara hidup Rahmat yang sangat berbeda darinya. Di setiap percakapan mereka, Hana merasa ada ketenangan yang datang bukan dari apa yang Rahmat miliki, tetapi dari bagaimana ia menjalani hidupnya. Rahmat bercerita tentang bagaimana agama memberikan kedamaian dalam hidupnya. Setiap kali ia berbicara tentang ibadah, Hana bisa merasakan ketulusan dan kesungguhan dalam kata-katanya. Hana mulai mempertanyakan, apakah kebahagiaan sejati datang dari materi? Atau justru dari ketenangan yang datang dari dalam? Meskipun Hana bukanlah orang yang religius, ia mulai merasa tertarik untuk memahami lebih jauh apa yang membuat Rahmat begitu tenang. Ia menyadari bahwa di dalam kesederhanaan hidup Rahmat, ada suatu kedamaian yang ia cari. Hana pun mulai membaca buku-buku tentang Islam dan ajaran-ajaran agama yang selama ini ia anggap asing. Awalnya, ia merasa bingung dengan beberapa konsep, tetapi seiring waktu,
sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Meskipun tidak mudah bagi Hana untuk sepenuhnya memahami dan menerima ajaran agama Islam, ia merasa bahwa ada hal-hal yang membuat hatinya lebih tenang ketika mempelajari ajaran tersebut. Di tengah perjalanan spiritual ini, Hana merasa seakan ada sebuah cahaya yang mulai menerangi jalannya. Ada perasaan lega yang mengalir ketika ia membaca ayat-ayat Al-Quran dan mendengarkan kisah-kisah tentang ketulusan dalam beribadah. Satu hal yang membuatnya terkesan adalah ajaran tentang kesederhanaan dan pentingnya rasa syukur atas apa yang dimiliki. Rahmat, dengan segala kesederhanaannya, mengajarkan Hana untuk lebih menghargai hidup dan tidak terlalu terfokus pada pencapaian duniawi. Rahmat tidak pernah merasa kurang meskipun hidupnya jauh dari kemewahan, dan hal inilah yang mulai menginspirasi Hana. Di dalam dirinya, Hana merasa bahwa agama bisa memberikan kedamaian yang tidak pernah ia temui dalam hal-hal lain. Namun, Hana merasa terombang-ambing antara keyakinan yang baru ia pelajari dan kenyataan yang ada di sekitar dirinya. Dunia tempat ia tinggal, dunia penerbangan dan kemewahan, sangat berbeda dengan kehidupan yang dijalani oleh Rahmat. Teman-temannya di dunia sosial dan profesional seringkali menganggapnya aneh ketika ia mulai berbicara tentang ketenangan batin dan pentingnya ibadah. Hana merasa bahwa ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Namun tidak semua orang memahami perjalanan spiritual yang sedang ia jalani. Ia merasa terasingkan, seperti seorang pengembara yang berjalan di jalan yang belum banyak dilalui orang lain. Namun, Hana mulai merasa semakin yakin bahwa ia tidak bisa kembali ke kehidupan lama yang penuh dengan kesibukan duniawi yang hanya sementara. Pencariannya akan kedamaian semakin mendalam. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia siap untuk menerima perubahan besar dalam hidupnya? Apakah ia siap untuk membuat keputusan yang besar, yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya? Hana mulai berbicara lebih banyak dengan Rahmat tentang ajaran agama, dan Rahmat, meskipun tidak memaksakan apapun, selalu dengan sabar menjelaskan tentang nilai-nilai Islam yang ia pegang teguh. Rahmat bercerita tentang bagaimana agama mengajarkannya untuk bersabar, untuk selalu merasa cukup, dan untuk tidak merasa kehilangan meskipun hidup tidak selalu sesuai dengan keinginan. Rahmat seringkali menyebutkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari hati yang bersih, dan dari niat yang tulus dalam menjalani hidup. Proses perubahan dalam diri Hana tidaklah mudah. Ia masih menghadapi keraguan dan ketakutan dalam dirinya, terutama tentang bagaimana keluarga dan teman-temannya akan melihatnya. Hana datang dari keluarga yang sangat mementingkan pencapaian materi dan status sosial, sehingga keputusan untuk memilih jalan yang berbeda menjadi tantangan tersendiri baginya. Namun, semakin Hana merenung, semakin ia merasa bahwa perubahan ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia hindari lagi. Mungkin inilah jalan yang benar untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dengan tekad yang semakin kuat, Hana memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia mulai memperdalam pengetahuannya tentang Islam, belajar lebih banyak tentang ibadah dan prinsip-prinsip dasar dalam agama yang ia pelajari. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan tantangan, Hana merasa bahwa ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya, sebuah perjalanan spiritual yang akan membawa perubahan besar. Seiring dengan perjalanan ini, Hana akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan keputusannya kepada keluarganya. Ia ingin masuk Islam. Momen itu datang dengan perasaan campur aduk, rasa takut, keraguan, dan kebingungan. Hana tahu bahwa keluarganya pasti akan merasa sangat terkejut dan mungkin tidak akan menyetujui keputusannya. Ia menghabiskan berhari-hari memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan hal tersebut tanpa menimbulkan konflik besar. Hana merasa tidak nyaman dengan kenyataan bahwa langkah besar dalam hidupnya ini akan menjadi titik tolak bagi hubungan keluarganya dengannya. Namun, ia juga tahu bahwa keputusan ini adalah bagian dari dirinya yang paling dalam, dan ia tidak bisa terus bersembunyi dari diri sejatinya. Hari itu tiba juga. Hana mengundang keluarganya untuk berkumpul di rumah orang tuanya, tempat di mana mereka sering berkumpul untuk acara keluarga. Saat itu, suasana yang biasanya hangat dan penuh dengan tawa tiba-tiba terasa tegang. Hana duduk di meja makan, dengan ayahnya yang duduk di sisi kanan, ibunya di sisi kiri, serta adik-adiknya yang terdiam, menunggu Hana untuk memulai pembicaraan. Hana menarik napas panjang sebelum akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia mengungkapkan keputusannya untuk masuk Islam. Ia menceritakan kepada keluarganya tentang perjalanan spiritual yang telah ia jalani, tentang kedamaian yang ia rasakan, dan bagaimana pertemuannya dengan Rahmat, yang membuka matanya akan banyak hal yang selama ini ia abaikan. Namun, reaksi yang ia dapatkan jauh dari yang ia harapkan.
Ayahnya, yang selalu menginginkan Hana untuk menjadi pribadi yang sukses di mata dunia, sangat terkejut dan marah. Kamu baru saja bekerja keras untuk membangun karir yang cemerlang, dan sekarang kamu mau meninggalkan semuanya untuk apa? Untuk agama yang tidak kita kenal? Kata ayahnya dengan nada yang tegas dan penuh kekecewaan. Ibunya, yang lebih lembut, terlihat tertekan. Hana, kenapa kamu harus melakukan hal ini? Apakah itu benar-benar apa yang kamu inginkan? Tanyanya dengan suara penuh khawatir. Hana melihat ekspresi kecewa di wajah kedua orang tuanya, dan hatinya terasa begitu berat. Tidak hanya orang tuanya, adik-adiknya juga merasa bingung dan terkejut. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Hana, yang selalu menjadi panutan mereka, tiba-tiba berubah begitu drastis. Hana mencoba menjelaskan bahwa keputusan ini bukan karena pengaruh siapapun, melainkan karena perasaan batin yang ia rasakan. Namun, meskipun ia berusaha keras menjelaskan, keluarganya tetap menolak untuk menerima perubahan ini. Ayahnya bahkan mengancam akan memutuskan hubungan dengannya jika ia tetap berpegang pada keputusan ini. Keputusan Hana untuk mengungkapkan keinginannya untuk masuk Islam menjadi titik balik dalam hubungannya dengan keluarganya. Keluarga Hana merasa bahwa perubahan ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap tradisi yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun. Ayahnya, yang memiliki pandangan dunia yang sangat materialistik, merasa sangat kecewa karena ia menganggap bahwa agama baru Hana akan menghalangi kesuksesan hidupnya. Baginya, agama adalah sesuatu yang terpisah dari kehidupan duniawi yang penuh dengan ambisi dan pencapaian. Bagi Hana, pilihan untuk masuk Islam bukan hanya tentang pindah agama, melainkan juga tentang perubahan besar dalam cara hidupnya. Proses ini bukan sekadar ritual atau formalitas. Ini adalah pembaruan hati yang mendalam. Hana merasa bahwa agama Islam memberi jawaban atas kegelisahan batinnya, memberikan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia tinggal dalam dunia yang sangat berbeda dengan kehidupan yang selama ini ia jalani. Masyarakat, keluarga, dan teman-temannya memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang apa yang seharusnya menjadi prioritas hidup, dan Hana merasa terasing dalam perbedaan tersebut. Di tengah segala perubahan ini, peran Rahmat dalam hidup Hana semakin besar. Rahmat, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan spiritualnya, terus memberi dukungan yang tak ternilai. Meskipun Rahmat tidak pernah memaksakan Hana untuk menerima Islam, ia selalu ada untuk memberikan nasihat, memberi teladan, dan menunjukkan bagaimana agama Islam dapat membawa ketenangan dalam setiap aspek kehidupan. Rahmat menunjukkan bahwa keyakinan bukan hanya tentang apa yang diyakini, tetapi bagaimana cara seseorang menjalani hidupnya dengan ketulusan dan keikhlasan. Hana merasa sangat terbantu dengan keberadaan Rahmat. Walaupun dunia yang ia kenal penuh dengan keraguan dan tekanan, Rahmat selalu hadir dengan penuh kesabaran. Rahmat mengajarkan Hana bahwa ibadah bukan hanya tentang kewajiban, tetapi tentang pengabdian hati yang mendalam. Hana, yang awalnya hanya tertarik pada Islam karena ketenangan yang ia rasakan, mulai merasakan bahwa agama ini menawarkan cara hidup yang lebih seimbang antara dunia dan akhirat. Rahmat tidak hanya mengajarkan Hana cara beribadah, tetapi juga cara hidup dengan penuh rasa syukur dan penghargaan terhadap hal-hal sederhana. Namun, walaupun Hana semakin yakin dengan jalan yang ia pilih, ia tetap menghadapi tantangan besar. Ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil untuk memperdalam keyakinannya selalu dipertanyakan oleh orang-orang di sekitarnya. Teman-teman seprofesinya, yang awalnya begitu mengagumi Hana karena karirnya yang cemerlang, mulai melihat perubahan dalam dirinya dengan cara yang tidak sepenuhnya positif. Beberapa dari mereka bahkan mulai menghindari Hana karena perubahan hidup yang dianggapnya terlalu ekstrim. Hana merasa terasingkan di dunia yang selama ini ia kenal begitu baik, namun sekarang terasa begitu asing. Tidak hanya itu, meskipun ia telah berbicara dengan keluarganya, ketegangan masih berlangsung. Ayahnya, yang merasa sangat kecewa dengan keputusan Hana untuk memeluk Islam, semakin jauh dari Hana. Hana seringkali merindukan waktu-waktu ketika ia dan ayahnya bisa berbicara dengan penuh kebanggaan satu sama lain. Namun, sekarang hubungan mereka dipenuhi dengan ketegangan dan ketidakpahaman. Hana merasa bahwa ia harus berjuang lebih keras untuk meyakinkan ayahnya bahwa pilihan hidupnya bukanlah sebuah pengkhianatan terhadap keluarga, melainkan pencarian akan kedamaian dan kebenaran yang selama ini ia cari. Di tengah segala ujian tersebut, Hana semakin menemukan kekuatan dalam dirinya untuk tetap bertahan. Setiap kali ia merasakan keraguan, ia mengingat apa yang telah ia pelajari dari Rahmat dan ajaran agama yang ia pelajari.
Hana mulai menjalani hari-harinya dengan lebih sabar dan penuh ketulusan. Ia mengajarkan dirinya untuk menerima bahwa perjalanan spiritual tidak selalu mulus, dan seringkali kita harus melalui banyak rintangan dan ujian untuk menemukan makna sejati. Hana juga mulai merasakan bahwa ujian yang ia hadapi bukan hanya datang dari orang lain, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Ia harus terus-menerus menguatkan tekad dan meyakinkan dirinya bahwa ia telah memilih jalan yang benar, meskipun dunia di sekitarnya tidak mendukung pilihan tersebut. Pada suatu malam, ketika Hana duduk sendirian di kamarnya, ia merenung panjang. Ia merasa lelah dengan semua tekanan yang datang. Namun, di tengah kelelahan itu, Hana merasakan suatu kedamaian yang sangat mendalam, yang datang dari dalam dirinya. Ia sadar bahwa dalam setiap ujian dan tantangan, ada kesempatan untuk tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Hana merasa bahwa ia tidak lagi mencari kebahagiaan dari dunia luar, tetapi dari hubungan yang lebih dalam dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhan. Ia mulai memaknai setiap langkah kecil yang ia ambil dalam hidupnya sebagai bagian dari proses pengembangan diri yang lebih bermakna. Namun, meskipun Hana merasa lebih kuat, ia tetap menghadapi kenyataan pahit bahwa hidupnya yang baru ini sangat berbeda dengan yang ia bayangkan. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa jalan hidup yang ia pilih penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Namun, satu hal yang Hana yakini adalah bahwa ia tidak akan mundur dari jalan ini. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam penghindaran dari ujian, tetapi dalam cara seseorang menghadapi ujian tersebut dengan kesabaran dan keyakinan. Setelah melewati berbagai ujian berat dalam perjalanan spiritualnya, Hana merasa bahwa hidupnya kini berada di persimpangan yang menentukan. Keputusannya untuk masuk Islam telah membawa perubahan yang besar, baik dari dalam dirinya maupun dalam hubungannya dengan keluarga dan teman-temannya. Namun, meskipun ia mulai merasa kedamaian dalam hatinya, tantangan terbesar belum sepenuhnya selesai. Salah satu tantangan yang kini harus dihadapinya adalah bagaimana mengintegrasikan keyakinannya yang baru dengan dunia luar, terutama ketika datang ke hubungan pribadinya. Hana mulai menyadari bahwa keputusan besar untuk memeluk Islam juga mempengaruhi hubungannya dengan Rahmat, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidupnya. Rahmat, meskipun seorang pria yang sederhana, memiliki hati yang sangat besar. Kehadiran Rahmat dalam hidup Hana memberi dampak yang lebih besar daripada yang pernah Hana bayangkan sebelumnya. Rahmat bukan hanya seorang teman atau kekasih, ia telah menjadi pemandu spiritual bagi Hana, yang tidak hanya mendukung perjalanan keyakinannya tetapi juga memberikan dukungan emosional yang tak ternilai. Meskipun keduanya berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, mereka mulai merasakan hubungan yang mendalam yang melampaui batasan-batasan sosial, budaya, dan agama. Namun, perjalanan menuju pernikahan mereka tidak semudah yang dibayangkan. Meski keduanya memiliki cinta yang besar satu sama lain, ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi, baik secara internal maupun eksternal. Salah satu yang paling menonjol adalah kenyataan bahwa Hana, meskipun sudah memeluk Islam, masih harus berhadapan dengan ketidakpahaman dan penolakan dari keluarganya. Kehidupan keluarga Hana yang sangat terikat pada tradisi dan status sosial, membuat mereka merasa bahwa pernikahan Hana dengan seorang pria yang berasal dari keluarga sederhana dan bekerja sebagai tukang parkir adalah keputusan yang sangat kontroversial. Ayah Hana, terutama, masih merasa sangat kecewa dengan keputusan Hana, dan ia tidak bisa menerima bahwa anak perempuan satu-satunya akan menikah dengan seseorang yang dianggapnya tidak layak dari segi materi. Selain itu, meskipun Rahmat adalah sosok yang penuh kasih dan perhatian, ia juga merasa tertekan oleh ekspektasi masyarakat dan keluarga Hana. Rahmat sangat mencintai Hana, namun ia juga sadar bahwa perbedaan status sosial mereka menjadi masalah besar. Meskipun ia telah berusaha untuk tidak terlalu memikirkan pandangan orang lain, ia merasa bahwa pernikahan mereka akan membawa banyak tantangan, baik dari keluarga Hana maupun dari masyarakat sekitar yang mungkin menganggap mereka aneh atau tidak pantas bersama. Rahmat tidak ingin menjadi sumber ketegangan lebih lanjut dalam kehidupan Hana, yang sudah cukup menghadapi banyak tekanan. Namun, ia juga tidak ingin Hana merasa bahwa ia harus memilih antara cinta dan keluarga. Pada suatu malam, setelah berbicara panjang lebar tentang masa depan mereka, Hana dan Rahmat akhirnya memutuskan untuk menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan terhadap pandangan orang lain. Mereka berdua percaya bahwa cinta yang tulus tidak bisa diukur dengan status sosial atau materi. Mereka yakin bahwa dengan dukungan dari satu sama lain, mereka bisa melewati segala rintangan yang ada. Namun, meskipun keduanya merasa yakin dengan keputusan mereka untuk melangkah maju ke jenjang pernikahan,
mereka menyadari bahwa mereka perlu waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kenyataan yang lebih besar. Hana harus berhadapan dengan keluarganya yang masih belum bisa menerima pernikahan ini, sementara Rahmat harus berjuang agar mereka berdua bisa mendapatkan restu dan dukungan dari masyarakat sekitar. Proses menuju pernikahan mereka juga membawa Hana pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang mencintai seseorang, tetapi juga tentang saling memberi dan menerima dengan tulus. Hana mempersiapkan dirinya untuk menjadi istri yang bukan hanya mendukung suaminya secara emosional, tetapi juga menjalani hidup bersama dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Pernikahan adalah awal dari sebuah perjalanan baru, dan bagi Hana dan Rahmat, perjalanan ini bukan hanya tentang merayakan cinta mereka, tetapi juga tentang menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, yang penuh dengan tantangan, pertumbuhan pribadi, dan komitmen terhadap keyakinan mereka. Ketika mereka memutuskan untuk menikah, mereka tahu bahwa mereka akan memulai hidup yang berbeda dari apa yang pernah mereka bayangkan sebelumnya, tetapi mereka yakin bahwa bersama-sama mereka bisa melewati segala ujian yang ada. Sejak awal, Hana dan Rahmat menyadari bahwa pernikahan mereka akan menghadapi banyak cobaan. Meskipun mereka sudah saling mencintai dan memiliki keyakinan yang kuat satu sama lain, kenyataan bahwa mereka datang dari latar belakang yang sangat berbeda membawa tantangan tersendiri. Hana berasal dari keluarga yang kaya dan berpengaruh, sementara Rahmat hanya seorang pria sederhana yang bekerja sebagai tukang parkir. Masyarakat di sekitar mereka mungkin tidak selalu memahami hubungan mereka, dan ada banyak anggapan negatif tentang ketidaksetaraan mereka, terutama karena status sosial dan perbedaan agama yang mereka miliki. Namun, meskipun ada banyak orang yang meragukan keputusan mereka, Hana dan Rahmat tetap teguh pada keyakinan mereka. Mereka percaya bahwa pernikahan bukan hanya tentang berbagi kehidupan sehari-hari, tetapi juga tentang membangun sebuah keluarga yang didasari oleh nilai-nilai yang mereka yakini. Mereka tahu bahwa jika mereka dapat saling menghormati, mendukung, dan mencintai satu sama lain dengan sepenuh hati, mereka akan mampu mengatasi semua tantangan yang datang. Saat pernikahan mereka semakin dekat, Hana merasa semakin mantap dengan keputusan yang ia buat. Meskipun masih ada ketegangan dengan keluarganya, ia merasa bahwa ia tidak bisa menunda lagi untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang ia yakini. Hana mulai menyadari bahwa pernikahan adalah tentang lebih dari sekedar menjalani hidup bersama, tetapi tentang membangun kehidupan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Sebuah kehidupan yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan rasa syukur. Rahmat, meskipun lebih sederhana dalam segala hal, juga merasa bahwa ini adalah langkah besar dalam hidupnya. Ia merasa terhormat bahwa Hana memilihnya sebagai pasangan hidup, meskipun ia tahu bahwa banyak yang meragukan kemampuannya untuk memberi kebahagiaan kepada Hana. Namun, Rahmat tidak terpengaruh oleh pandangan orang lain. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan diukur dengan kekayaan atau status sosial, tetapi dengan seberapa tulus mereka bisa saling mendukung dan mencintai dalam setiap aspek kehidupan mereka. Rahmat bertekad untuk menjadi suami yang dapat membimbing Hana dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Ia tahu bahwa pernikahan mereka akan penuh dengan ujian, tetapi ia percaya bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh bersama sebagai pasangan yang lebih kuat. Rahmat menyadari bahwa untuk membuat pernikahan mereka berhasil, ia harus terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih pengertian terhadap kebutuhan dan keinginan Hana. Meskipun mereka berdua memiliki keyakinan yang kuat dalam pernikahan mereka, proses menuju pernikahan ini tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi banyak rintangan dari luar, termasuk pandangan negatif dari masyarakat dan keluarga Hana yang masih belum sepenuhnya menerima pernikahan ini. Hana merasa sangat terluka dengan reaksi keluarganya, terutama ayahnya, yang merasa sangat kecewa dengan keputusan anak perempuannya untuk menikah dengan seorang pria yang menurutnya tidak sebanding dalam hal materi atau status sosial. Namun, Hana tetap yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang benar dan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat diukur dengan kekayaan atau status. Rahmat juga merasa tertekan dengan situasi ini. Meskipun ia sangat mencintai Hana, ia tidak ingin menjadi beban baginya. Rahmat tahu bahwa ia bukan pria yang bisa memberi Hana semua kemewahan yang ia dapatkan sebelumnya. Namun ia berusaha memberikan hal yang lebih penting, ketulusan hati dan komitmen yang tak tergoyahkan. Rahmat percaya bahwa kebahagiaan mereka tidak terletak pada apa yang mereka miliki secara materi, tetapi pada bagaimana mereka bisa saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan mereka. Setelah melewati banyak ujian dan rintangan, mereka akhirnya siap untuk memulai kehidupan baru mereka bersama sebagai pasangan yang sah. Pernikahan mereka bukan hanya tentang dua individu yang saling mencintai, tetapi tentang bagaimana mereka saling melengkapi dan membangun kehidupan yang lebih bermakna.
Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru dimulai, dan meskipun hidup tidak akan selalu mudah, mereka akan selalu berjuang untuk menjaga cinta mereka dan membangun keluarga yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan rasa syukur. Pada akhirnya, meskipun Hana harus menghadapi banyak rintangan, ia merasa bahwa ia telah menemukan jalan yang tepat. Keputusan untuk menikahi Rahmat dan memeluk Islam bukan hanya memberikan makna baru dalam hidupnya, tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya memilih kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang ditentukan oleh dunia luar. Pernikahan mereka tidak hanya menciptakan kebahagiaan pribadi, tetapi juga memberi inspirasi bagi orang-orang di sekitar mereka bahwa cinta sejati itu tidak mengenal batasan. Hana dan Rahmat menunjukkan bahwa kehidupan yang penuh makna bukanlah kehidupan yang diukur dengan status sosial atau kekayaan, tetapi dengan kedalaman hati dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Mereka membuktikan bahwa cinta tidak membutuhkan banyak hal untuk berkembang. Kadang-kadang, yang dibutuhkan hanyalah dua hati yang sepenuhnya saling mendukung, memahami, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam perjalanan panjang ini, Hana dan Rahmat belajar bahwa hidup yang penuh dengan cinta, pengertian, dan rasa syukur adalah kehidupan yang benar-benar membawa kedamaian. Kini, setelah melewati semua ujian dan tantangan, pernikahan mereka menjadi simbol bahwa tidak ada hal yang mustahil jika dua orang saling mencintai dengan tulus. Mereka tidak lagi terhalang oleh perbedaan agama, budaya, atau status sosial. Mereka telah membuktikan bahwa cinta adalah kekuatan yang mampu mengubah hidup mereka, membawa mereka pada sebuah kehidupan baru yang lebih baik. Dalam setiap langkah yang mereka ambil bersama, mereka tahu bahwa kebahagiaan mereka terletak pada cinta yang terus berkembang, bukan pada pencapaian duniawi yang hanya sementara. Di dunia yang penuh dengan perbedaan, Hana dan Rahmat mengajarkan kita bahwa kedamaian bisa ditemukan dalam cinta yang tulus dan pengorbanan. Mereka adalah bukti bahwa cinta yang tidak memandang latar belakang, agama, atau status sosial adalah cinta yang paling murni, yang mampu mengatasi semua rintangan. Kisah mereka akan terus menginspirasi banyak orang, menunjukkan bahwa dalam setiap perjalanan hidup, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah, tetapi sesuatu yang layak diperjuangkan dengan penuh hati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.